kita tidak terlepas dari yang namanya ya dosa itu teman-teman. Jadi gimana sih caranya biar bersih dulu nih diri kita gitu kan. Misalnya dengan cara mandi, kalau pengen bersih badan kita dengan cara mandi. Nah kalau misalnya dosa, ya dengan caranya istighfar, bersolawat gitu kan. Jadi bersihin dulu deh hati kita, pikiran kita, jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif. Di hati kita jangan sampai deh iri, dengki kepada orang lain, apalagi kepada nikmat orang lain gitu kan. Karena kan setiap rezeki itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalnya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya, Bilsa Sagita. Di video ini aku mau bahas tentang the power of jarum langit teman-teman. Jarum langit berarti berhubungan dengan siapa sih yang menciptakan kita, siapa sih yang menentukan nasib kita, siapa sih yang memberikan rezeki kita. Jadi tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendekatkan diri nih, PDKT dulu sama Allah gitu kan. Ibaratnya kita misalnya pengen minta bantuan nih sama teman kita, ya baik-baikin dong teman kita dengan cara misalnya memuji dia, kemudian memberikan makanan ataupun apapun itu yang baik-baik pokoknya, sehingga orang itu suka sama kita dan membantu kita. Nah, sama saja dengan halnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa nih yang Allah sukai, apa nih yang Allah nggak sukai, berarti kita lakuin. Yang Allah sukai misalnya dengan cara sholat tepat waktu, atau misalnya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersyukur. Yang Allah nggak sukai berarti menjauhi larangannya, menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Misalnya jaga ucapan kita, jaga lisan kita, jaga mata kita, jangan sampai lihat-lihat yang Allah nggak sukai, ataupun hati kita teman-teman. Jadi semuanya itu bersumber dari hati. Kalau hatinya bagus, semuanya pasti bagus. Pikiran kita bagus, ucapan kita bagus, dan perilaku kita bagus. Justru sebaliknya, kalau nih hati kita itu nggak bersih, hati kita kotor, yang ada muncul iri dengki, memusuhi orang lain, atau misalnya benci pada orang lain, ya pokoknya bersihin dulu deh hati kita teman-teman. Jadi Allah suka sama apa yang kita lakuin. Kalau Allah udah suka, apapun yang dipengen, pasti Allah akan mudahkan urusannya. Nah itulah namanya the power of jarum langit. Jadi mendekatkan ke hal-hal yang Allah sukai dan menjauhi larangannya. Ataupun kita berialdoh atau melakukan sholat-sholat sunat misalnya teman-teman, selain sholat fardu, maka mengamalkan sholat sunat. Sholat sunatnya contohnya sholat tahajud. Di dalam sepertiga malam, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa sama Allah. Karena Allah itu turun ke bumi untuk mendengarkan hambanya yang berkeluh kesah, hambanya yang meminta, dan pasti Allah sudah jamin Allah akan kabulkan. Nah, gimana sih caranya biar supaya kita itu bangun tengah malam gitu ya? Karena kan godaannya subhanallah sekali. Kadang mengantuk lah, kadang dingin, kadang takut apa gitu ya. Nah, jadi tipsnya itu adalah coba deh. Ini simple sih ya, tapi yang ngaruh buat saya. Itu adalah ya nyalakan alarm. Misalnya kita pengen bangun jam 2 teng gitu ya. Ya udahlah, nyalain alarm nih jam 2 sholat tahajud. Oke. Nah, kalau misalnya itu enggak, ya misalnya sholat alarmnya nyala, ya udah dimatiin lagi. Ada cara lagi ya teman-teman. Misalnya kita itu sebelum tidur banyak minum, otomatis kalau misalnya banyak minum pengen beser dong, pengen ke WC. Nah itu kan kalau misalnya kita udah ke WC nanggung nih, wah udah jam 1 aja nih, ya udah sekalian sholat tahajud gitu kan. Karena udah kalau udah kena air itu seger mukanya. Dan ingat nih keutamaan sholat tahajud. Allah pasti mendengarkan doa-doa dari setiap hambanya. Allah mengampuni segala dosanya. Jadi kalau di dalam sholat tahajud itu, maka kita berbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun, perbanyaklah yang meminta apapun yang kita pengen teman-teman.
karena banyak banget kan yang kita pengen itu, bener nggak sih? Pengen kerja di tempat ini, pengen jodoh yang seperti ini, pengen lulus CPNS, pengen lulus SBMPTN, pengen kuliah di tempat kuliah favorit, pengen lulus beasiswa dan sebagainya. Ya memang hajat kita itu banyak, jadi riadohnya usahanya dikencangin teman-teman. Kalau belum berhasil nih dengan 2 cara tadi, udah pakai alarm, udah banyak minum, udah ke WC tapi tetap aja ngantuk, itu berarti tanyakan nih kepada diri kita sendiri, apakah niatnya udah kuat atau belum nih. Kalau misalnya masih belum berhasil, berarti niatnya belum kuat deh, berarti masih terkalahkan oleh setan, godaan setan teman-teman. Masa sih pengen dikalahkan oleh godaan setan gitu kan? Jangan sampai. Jadi kuatkan niat, kuatkan tekad. Kalau belum berhasil, coba lagi. Belum juga berhasil, coba terus. Gagal, bangun, dan coba deh wudhu. Kalau udah wudhu itu pasti seger dong. Nah, gitu teman-teman. Jadi ingatlah keutamaan sholat tahajud itu, bahwa orang yang bersolat malam di sepertiga malam itu orang yang pilihan Allah, karena doanya itu pasti diijabah, kemudian dimudahkan segala urusannya, baik itu pekerjaan di kantornya, apabila ada yang zolim maka kita itu tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang jelek-jelek gitu ya. Allah bimbing kita di dalam setiap urusan kita teman-teman. Nah, the power of Jarul Langit apalagi nih selain sholat tahajud? Yang kedua adalah surat Al-Waqiah. Pasti sih teman-teman sering denger ya surat Al-Waqiah gitu ya. Mengamalkannya berapa kali. Nah, kalau misalnya surat Al-Waqiah itu saya inget di channelnya Wirda Mansur, bahwa dalam surat Al-Waqiah itu kan tentang hari kiamat ya teman-teman. Menceritakan hari pembalasan. Di hari akhir ada 2 golongan, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Nah, golongan kanan ini adalah orang-orang yang di dunia itu mereka rajin dalam beribadah, menjauhi segala larangannya. Kemudian orang-orang tersebut adalah orang yang Allah manjakan di akhirat nanti. Orang-orang golongan kanan itu diceritakan bahwa pengen buah apapun ada gitu, pengen minum di air sungai yang mengalir deras gitu kan. Pokoknya indah-indah deh, nggak ada yang tua-tua tuh di sana. Diceritain di surat Al-Waqiah itu semuanya muda semuanya, ada bidadari cantik, kemudian pokoknya hari pembalasan yang subhanallah banget gitu ya, termasuk golongan kanan. Nah, sebaliknya nih, golongan kiri, mereka adalah orang yang rugi. Maka di hari pembalasan, mereka itu seperti unta yang terus-terus aja kehausan gitu kan. Dan ya nggak enak banget lah, kebalikan dari golongan kanan. Jadi, nih udah diceritain ini di surat Al-Waqiah, mau golongan kanan, mau golongan kiri. Ya tentunya golongan kanan dong, golongan orang-orang yang soleh, teman-teman. Dan keutamaan Al-Waqiah banyak banget. Misalnya nih, kita itu terhindar dari kefakiran. Tidak ada orang yang membaca surat Al-Waqiah itu mereka merasa berkekurangan. Justru mereka itu bergelimpahan. Mereka itu berkecukupan, teman-teman. Otomatis kalau misalnya udah berkecukupan, mereka itu adalah termasuk orang yang dermawan, orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Kalau udah memberikan sebagian harta, berarti itu termasuk ciri-ciri orang yang bergelimpahan. Dan setelah memberikan harta pada orang lain, otomatis Allah akan tambahkan rezeki kita, teman-teman. Bahkan ada suatu hadis mengatakan bahwa ajarkanlah istri-istrimu itu surat Al-Waqiah. Nah, saking dahsyatnya surat Al-Waqiah, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi bagusnya itu kapan sih mendawamkan surat Al-Waqiah? Ada beberapa yang mengatakan setelah sholat subuh ataupun setelah sholat fardu. Itu sih gimana teman-teman ya. Tapi amalannya lebih bagus adalah kita itu istiqomah atau konsisten membacakan surat Al-Waqiah setiap harinya.
Jadi kalau saya sih setelah sholat subuh, karena pikiran masih fresh gitu kan, terus baca surat Al-Waqiah, kemudian ya hati menjadi tenang sih, karena janji Allah itu gak akan ingkar bahwa setiap orang yang membaca surat Al-Waqiah dijauhkan dari kefakiran, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Jadi buat teman-teman yang misalnya nih lagi terlilit hutang, butuh banget bantuan Allah, yuk kita baca surat Al-Waqiah. Lebih banyak, lebih bagus loh teman-teman. Bahkan 14 kali membaca surat Al-Waqiah maka akan memberikan keberlimpahan yang sangat berkah tentunya teman-teman. Jadi rezekinya tuh ya berkah, mudah mencarinya, kemudian dilancarkan segala urusannya. Tentu kita pengen banget dong teman-teman. Nah, aku punya cerita nih waktu itu ya, pas lagi saya ngehonor tuh ada guru baru. Nah, beliau itu adalah lulusan CPNS gitu ya. Dan saya pun pengen tahu dong, Pak, gimana sih caranya biar lulus CPNS gitu kan. Karena itu kan dream banget ya, waktu itu saya kan lagi ngehonor. Dream banget, pengen, tentunya wajar dong pengen CPNS gitu. Nah, si bapak itu bercerita bahwa belajarnya biasa-biasa aja kok, Neng, biasa-biasa aja, nggak dipatok harus berapa buku sehari, nggak dipatok harus berapa jam gitu sehari. Yang penting sih intinya belajar aja ya gitu. Dan si bapaknya bercerita bahwa bapak itu setiap hari tidak terlepas dari membaca surat Al-Waqiah setiap sholat. Jadi dalam satu hari si bapak itu menceritakan bahwa satu kali aja sholat Al-Waqiah setiap hari gitu ya. Mau itu di sholat subuh, sholat isya, yang penting membaca surat Al-Waqiah gitu. Kemudian si bapaknya bercerita bahwa sholat tahajud itu nggak lepas dari kesehariannya, karena memang si bapaknya udah tahu mungkinnya keutamaan sholat tahajud itu Allah mendengarkan semua keluh kesah kita, semua doa-doa kita itu Allah ijabah di sepertiga malam. Maka si bapaknya itu mendawamkan atau berdoa apa yang dia pengen, maka terjadilah. Jadi kalau Allah itu udah kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Jadi aku pengen banget dong seperti si bapak itu, yang termasuk orang yang beruntung, hajatnya terkabul dengan riadoh biru langit, mendekati hal-hal yang Allah sukai dan menjauhi larangannya. Tentunya nggak mudah teman-teman, memang tidak mudah, apalagi terhalang oleh dosa. Jadi mungkin aja nih doa kita itu belum tercapai, belum terkabul karena ada beberapa dosa kita yang ingin Allah hapuskan dengan cara kita itu bersabar. Ya terus aja berdoa teman-teman. Jadi sabar aja dulu, mungkinnya gitu. Sabar aja nih, doanya dosanya masih ada nih, belum bersih nih. Nanti kalau udah bersih pasti Allah kabulin. Jadi ya saya sadar saya banyak dosa, saya banyak khilaf, maka saya menyesalinya, istighfar, sholawat, sholat malam, dan jangan lupa surat Al-Waqiah teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe. Semoga kalian senang ya dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.